Rekomendasi soundbar suara mantap. Cek sound, ini dia harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia teman, yang pertama itu dari Sony HTS 100F. Yang harga terbaru di 1,5 juta. Dari tampilan soundbar centernya ya. Tuh desainnya tentunya keren, elegan, dan minimalis banget. Buat teman-teman yang pengen tambah suara TV makin seperti bioskop dan makin mantap nih, bisa tambah dari soundbarnya Sony yang HTS 100F. Iya ya, 120 watt untuk power keluarnya ya, untuk suaranya tuh. HDMI AirC, Bluetooth, USB untuk fitur-fiturnya ya. Tuh mantep, minimalis, elegan, dan harganya cukup terjangkau. Untuk suaranya tentunya jangan diragukan lagi ya, untuk kualitas dari Sony dan kejernihan bass yang tentunya mantap. Itu dia untuk pengaturannya, di situ tuh tombol volume, plus minus, tombol Bluetooth, mode, dan tombol powernya ya. Tuh terlihat ya, dan cukup simpel, kecil, dan tentunya rapi ya. Tuh desainnya kasar ya, untuk bagian atas ini material seperti kulit jeruk tuh. Tuh USB, Bluetooth, dan TV. Itu ya, bagian belakangnya ada untuk anti slipnya ya, biar kalau ditaruh di meja aman. Itu dia dengan power konsumsi dayanya di 30 watt. Untuk bagian belakang juga itu untuk USB, HDMI, dan untuk optikal ya. Dan di sini kalau setiap pembelian udah dapat kabel optikalnya untuk sambung ke TV langsung ya teman. Tapi kalau TV-nya udah Android langsung aja pakai Bluetooth-nya, cuman lebih simpel pakai kabel optik, lebih praktis, nggak gerak-gerak ya. Ini dia untuk cek soundnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini dia dari Samsung yang T420 nih, bisa buat pilihan teman semua yang punya TV Samsung Android. Tambah ini nih dari soundbarnya Samsung T420. Harga cuma di 1,2 juta dengan powernya di 150 watt. Soundbarnya seperti ini ya. Tuh mantap. Bagian belakang seperti ini, untuk lubang woofernya seperti ini ya. Nih buat teman-teman yang sudah punya soundbar Samsung, terus komentar ya, masih awetkah sampai saat ini ya. Dan dia untuk tampilan dari soundbar centernya ya, tuh. Di situ untuk tombol-tombolnya, untuk powernya, mode, dan volumenya ya. Dan di sini dapat remote-nya, jadi bisa menggunakan manual dan bisa menggunakan remote. Tuh ya, untuk tampilannya di sini terbungkus seperti kain ya. Tuh seperti ini. Kalau kekurangannya sih kalau kena debu cukup nempel ya, harus tempat yang bersih. Bagian belakangnya seperti ini ya temen, tuh untuk bagian belakangnya itu dia dengan made in Vietnam, dengan konsumsi dayanya cukup ringan di 30 watt temen. Itu bisa digunakan ditempel di bracket ya, tuh itu dia untuk USB-nya dan HDMI-nya seperti ini. Dan ini dia untuk colokan ke subwoofernya seperti ini ya teman, tuh untuk ke subwoofer yang warna pink kita colokin aja ke situ ya. Nah ini untuk colokan ke subwoofernya. Jadi untuk subwoofernya itu adalah subwoofer pasif ya. Jadi pengaturan di soundbar centernya ini yang panjangnya untuk vokal. Jadi ya remote-nya seperti ini ya teman. Jadi bisa digunakan, diatur menggunakan remote. Ini dia untuk cek soundnya. Oke, selanjutnya ini dia dari Sony HTS 40R ya teman, nih yang lebih lengkap lagi. Harga di 4,3 juta. Ini desainnya mengkilap tuh, Sony. Tentunya untuk urusan kualitas suara, untuk desain dan ketahanan mesinnya, tentunya brand ini sudah teruji ya dari zaman dahulu, dari produk-produk yang dulu. Tuh ya, bagian belakangnya dengan konsumsi dayanya itu cukup irit ya teman, tuh Madan Vietnam. Untuk bagian soundbarnya tuh, untuk candelan bisa menggunakan paku atau baut ya, tinggal sandal aja di dinding, lebih praktis. Tuh bagiannya juga untuk permanen ya, nggak bisa dilepas. Ini untuk soundbarnya, subwoofernya. Subwoofernya di bagian depannya juga udah dilapisi dengan grill dari bahan metal, jadi aman, kena tekan-tekan juga aman. Itu untuk indikator displaynya ya, terlihat. Itu ada untuk colokan USB. Dan itu modenya tinggal dipilih aja, ada TV, untuk TV ada analog, dan ada Bluetooth, ada USB ya, dan volumenya tuh max sampai 100. Bagian belakang untuk analog in, HDMI out, dan TV in ya, tuh tinggal colok sesuai aja.
Itu untuk colokan-colokan untuk speaker-speaker yang lainnya. Kemudian powernya 55 watt ya untuk subwoofernya. Dan settingannya di subwoofer ya, ini speaker kecilnya. Jadi ini ada kecil-kecilnya 2, panjangnya 1 ya. Tuh, mantep. Nah, itu untuk amplifiernya lagi, untuk koneksinya lagi ya, untuk pembagian. Mantep sih, Sony, keren. Itu bagian belakangnya lagi, yang power 20 watt seperti ini. Kita cobain sih suaranya seperti apa. Oke, selanjutnya lebih murah lagi dari Sony HTS20R teman, di harga 2,8 juta. Nih ya, bagiannya seperti ini tampilannya ya. Jadi satu untuk modelnya sama persis ya, hampir sama. Tuh grillnya juga menggunakan metal ya. Tuh untuk tampilannya seperti ini sama juga di modenya di bagian atas. Untuk volumenya, untuk mode dan tombol bluetoothnya seperti ini ya. Tuh tinggal tekan-tekan aja. Touchscreen teman-teman. Nah, itu untuk slot USB-nya di bagian depan juga. Nah, tentunya tuh ada USB, tekan aja ya tuh. Udah sentuh ya, TV sama ya tuh. Tentunya ada analog, Bluetooth tentunya. Dan itu standby juga tuh untuk mematikan. Dan untuk speaker kecilnya ada 1 ya tuh. Bisa salin juga di tembok seperti ini ya, tuh tinggal salin aja pakai paku ya, simple, nggak usah pakai bracket, lebih mudah nyalinnya. Nah, ini tuh speaker center yang panjangnya tuh, desainnya juga mirip-mirip ya tuh. Tuh untuk yang tengah untuk vokal ya, speakernya di sini ada 3 ya, yang tengah buat vokal. Mantep. Dia bagian belakang seperti ini tuh, untuk soket-soketnya jadi mirip-mirip home theater ya, mirip home theater. Untuk soket-soketnya hampir sama ya, seperti itu. Itu colokan listriknya di bagian belakang, dan tuh juga ada untuk HDMI-nya, ada aux, dan tentunya dia untuk cek soundnya. Oke, selanjutnya ini dia dari Samsung yang HW B650 teman. Ini tipe lama banget ya, tahun 2023 kalau salah. Yang sekarang harganya cukup mahal di 3,1 juta ya. Masih ada stok teman-teman untuk harga terbarunya. Tuh di Samsung HW B650. Ini juga ada Samsung tuh untuk tombol powernya, plus minus dan mode ya. Untuk desain memang ini brandnya cukup bersaing ya. Jadi untuk tampilan remote-nya seperti ini. Untuk remote-nya kelihatan lebih keren ya dari Samsung. Kita bagian depannya untuk indikator display-nya. Jadi ini settingannya di soundbar centernya yang panjangnya ya kalau dari Samsung. Model di Vietnam dengan konsumsi daya di 25 watt, cukup irit ya teman-teman, nggak makan listrik banyak-banyak dari Samsung ini ya. Pokoknya kalau TV-nya teman-teman Samsung nih, pakai soundbarnya Samsung, teman lebih mantap, suaranya lebih bioskop ya. Padahal kalau taruh di kamar lebih mantap, menggema ya. Tuh bagian fiturnya ada rimnya 1-2 ya. Jadi bisa dikonekin ke TV langsung biar suaranya makin mantap. Nah, itu untuk slot USB-nya. Tapi sekarang sih kebanyakan menggunakan Bluetooth, lebih simpel ya. Tuh di bagian subwoofernya menggunakan penutupnya masih menggunakan kain ya. Kalau kena kotoran cukup nempel, apalagi kalau debu tuh. Menggunakan bahan partikel ya di bagian belakang untuk lubang woofernya, dan di sini tertera spesifikasinya yaitu modelnya. Nah, B650 dengan konsumsi daya di 40 wattan. Itu ya untuk tombol powernya seperti ini ya. Untuk colokannya bisa dicabut colok. Dia untuk sectionnya. Oke, ini dia yang terakhir dari Samsung HW B550 ya, yang harga di 3,1 juta. Ini mirip, beda-beda tipis ya, untuk tampilannya hampir-hampir sama ya dari B650. Itu dia untuk tombol powernya di bagian atas, plus minus buat volumenya ya. Tentunya buat pilihan semua nih ya di antara ini.
Sama tuh ya bagian depannya untuk setting indikator displaynya. Tentunya dari Samsung kelas suara mantap, jernih, dan tentunya bassnya lembut sekali. Ya bagian belakangnya 25 watt sama ya, beda seri aja dan beda fitur aja dikit-dikit ya. Itu ya untuk tampilan bawahnya buat anti selipnya biar kalau meja nggak gampang jatuh atau geser-geser. Itu ya untuk ada slot HDMI juga 2 sama persis ya teman. Ya optical juga buat teman-teman yang masih punya tipe ini, terus komentar masih awet ya. Dan tentunya soundbarnya Samsung dan Sony jadi pilihan buat semua yang pengen dengerin suara TV-nya makin mantap. Kalau untuk menggelegar tentunya itu lebih ke jernih dan lebih lembut dan lebih enak didengar ya. Kalau untuk kelas Samsung dan Sony itu lebih jernih karakter bassnya, lebih jernih untuk middle suaranya. Ini dia untuk tampilannya, semoga bermanfaat dan cek soundnya saya Stabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Samsung dan Sony pilihan soundbar yang cukup terbaik di kelasnya, harga minimalis, tentunya mantap. Remote-nya seperti ini dari Samsung dan Sony, mantap.